Hari gini teknologi sudah Masya Allah ya, ada obat yang bisa mengendalikan siklus haid. Kalau kami sudah terbiasa karena pendampingan oleh dokter, itu sudah diteliti betul tanggal-tanggal haidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernah terjadi ya jamaah umroh yang kemudian begitu sampai di tanah suci dia menstruasi haid. Iya, terus bagaimana gitu? Ya memang kalau hari gini gitu ya sangat sayang gitu ya. Tapi kalau itu terjadi ya qadarullah, mau apa? Dia memang harus menunggu bersih baru kemudian bisa menjalankan prosesi, yakni berihram. Ya tentu setelah mandi besar ya, berihram kemudian pergi ke mikot ya, melaksanakan niat umroh, kemudian pergi ke haram untuk tawaf, dan setelah tawaf kemudian sholat ba'da tawaf, kemudian sa'i, setelah sa'i tahallul. Hanya begitu. Makanya kepada jamaah umroh persiapannya harus matang ya. Hari gini teknologi sudah Masya Allah ya, ada obat yang bisa mengendalikan siklus haid. Nah, konsultasi. Kalau kami sudah terbiasa karena pendampingan oleh dokter, itu sudah diteliti betul tanggal-tanggal haidnya. Tapi kalau sudah diupayakan kok tetap haid, ya sudah, hanya bisa menunggu. Tapi dengan pengobatan juga biasanya bisa mempercepat dan segera bersih. Sahabat sekalian, ini pernah terjadi bahkan pada Ibunda Aisyah. Waktu itu haji, bahkan diajak dari Madinah oleh Rasulullah, begitu sampai di Makkah beliau haid. Nah, akhirnya beliau ikut di dalam pondokan, tapi setelah bersih baru kemudian keluar dari kota Makkah, yakni menuju ke perbatasan yang namanya daerah Tan'im yang kira-kira 5 km dari Masjidil Haram. Nah, dari sana beliau mengambil mikot. Nah, tempatnya itu sampai kemudian didirikan masjid yang sampai hari ini masih ada dan diberi namanya Masjid Aisyah. Nah, itu kisahnya seperti itu sahabat sekalian. Jadi Ibunda Aisyah pergi kemudian haid, setelah bersih baru berihram dan mengambil mikot. Nah, tetapi misalnya sekali lagi itu terjadi, jangan berkecil hati. Masih banyak pahala yang bisa dilakukan, amal-amal ya yang mendatangkan pahala meskipun dia haid. Ingat, di tanah suci siapapun yang ada di sana melakukan amal ibadah itu pahalanya berlipat, sehingga jangan berkecil hati. Dia bisa membaca Quran, tilawatul Quran, dia bisa mengkaji ilmu-ilmu syar'i yang lain, dia bisa sedekah, dia bisa bantu orang dan seterusnya. Jadi jangan berkecil hati ya. Tapi tentu sekali lagi karena kepergian jamaah biasanya hanya terbatas misalnya 9 hari dan di Mekahnya biasanya hanya terbatas 4 hari, ya memang harus diatur sedemikian rupa. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.